Kalau kita biarkan dengan alasan demokratisasi, semua pakai NU, nanti bisa macam-macam isinya. Dan kita bisa NU ini bisa terdisolusi. Disolusi itu ambiar di tengah masyarakat tanpa bisa ditandai keberadaannya. Sampai nanti orang mungkin tidak tahu NU ini barang apa. Orang tidak tahu lagi. Kalau tidak koheren. Dan kita sudah lihat kemarin ada yang coba-coba dan sudah berhasil sampai batas tertentu, ya, membongkar kemapanan dari klaim label Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana kita membangun agenda-agenda yang di dalam kerangka hierarki nilai-nilai yang saya sebutkan tadi mungkin ada pada level taktis berupa strategi-strategi operasional dari organisasi. Yang sekarang sedang secara sekuat-kuatnya dibangun oleh PBNU adalah bagaimana kita menggalang seluruh komponen Nahdlatul Ulama ini sebagai ekosistem yang koheren. Karena Nahdlatul Ulama ini isinya macam-macam. Ada struktur NU sendiri, ada banom-banom, ada pesantren-pesantren, ada madrasah-madrasah, perguruan tinggi, macam-macam. Begitu banyak. Dan bahkan karena ada inisiatif-inisiatif yang tadinya merasa belum tertampung ya, di dalam struktur formal, kemudian membuat sendiri-sendiri struktur baru yang diklaim sebagai bagian NU, tapi tidak punya kaitan struktural dengan NU sama sekali. Ini saya tidak tahu, ya kemarin-kemarin memang dinamika sedemikian rupa sehingga orang belum punya satu referensi bersama tentang bagaimana mengembangkan, bagaimana strategi pengembangan organisasi. Sampai-sampai misalnya PMII menyatakan independen dari NU misalnya. Dan bolak-balik ditawarin untuk kembali tidak mau-mau sampai sekarang. Ya walaupun kita tetap tahu sampai sekarang bahwa ya PMII mau apa itu anak-anak NU juga gitu, yang ada di situ. Tapi ini adalah ketua ikatan alumninya yang di sini. Kemudian ada macam-macam bikin. Ada sekarang misalnya ini sudah beberapa tahun yang lalu sejak saya belum menjadi Khatib Am. Ini ada anak-anak yang berinisiatif membuat alternatif dari PMII dengan membentuk KMNU, Keluarga Mahasiswa NU, dan tumbuh di berbagai perguruan tinggi. Saya ingat waktu itu saya belum Khatib Am, jadi masih tahun 2000 sekitar 2012, 2013 mereka datang kepada saya dan minta dukungan untuk menjadi banom. Ya. Waktu itu saya marahin, ngapain kalian bikin banom lagi, saya bilang. Ikut PMII aja, saya bilang. Oh mereka lalu keluar, oh PMII itu wow, pokoknya mereka maulah. PMII itu sekarang sudah semakin PKI katanya misalnya begitu, semakin ke kiri. Dan lain-lain kayak gitulah kira-kira, macam-macam komplain mereka tentang PMII. Saya bilang kalau enggak PMII ikut ansor aja sekalian, saya bilang. Ngapain nih bikin operasi lagi, bikin pusing orang saja, saya bilang. Tapi mereka sampai sekarang masih eksis. Saya tidak tahu seperti apa perkembangannya, masih ada. Ada lagi misalnya sekarang yang lebih tua-tua, ada nyai-nyai sekarang.
Nyai-nyai itu bikin apa? Jaringan. Nah, singkatan apa tuh saya datang. Itu tadinya sudah ngapain nyai-nyai? Udah muslimat aja kenapa saya bilang. Kalau nyai-nyai bikin sendiri lalu muslimat isinya apa gitu. Wah, itu celakanya ibu saya sendiri ikut. Jadi repot saya. Ya. Nah, ini sahabat sekalian ya. Ini menggambarkan bahwa memang beragam sekali aspirasi di dalam NU itu. Ya. Beragam sekali. Nah, tapi karena belum ada strategi tentang ekosistem, maka lalu ada banyak elemen di dalam komunitas NU ini yang merasa tidak menemukan jalan bagi aspirasinya di dalam struktur yang sudah ada. Sehingga kemudian mereka bikin sendiri-sendiri. Gitu. Ini banyak sekali ada himpunan pebisnis pesantren. Ada himpunan pengusaha Nahdliyin. Ada macam-macam. Kemarin kita cek di Kumham itu ada sekitar lebih dari 700 entitas yang mendaftar secara resmi dengan label NU. Ini luar biasa. Mulai dari yang kecil-kecil, mungkin ada kelompok arisan bikin nama NU, daftar ke Kumham, sampai ke yang punya klaim nasional, banyak sekali. Nah, ini sahabat-sahabat sekalian ya, di satu sisi mungkin orang menganggap bahwa ini akan menjadikan NU lebih demokratis. Ya, menjadikan NU lebih demokratis. Karena semua orang boleh membuat inisiatifnya sendiri-sendiri di dalam kerangka NU ini. Itu bukannya tidak saya pertimbangkan, saya juga memikirkan soal itu. Tapi kembali kepada nilai prinsipil tadi, bahwa NU ini didirikan karena agama dan merupakan konstruksi dari perjuangan para ulama. Agama tidak boleh ngarang sendiri-sendiri, harus ikut apa yang menjadi wawasan dari para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Maka keseluruhan komunitas NU ini harus menjadi ekosistem yang koheren, nggak bisa sendiri-sendiri. Kalau kita biarkan dengan alasan demokratisasi, semua pakai NU, nanti bisa macam-macam isinya. Dan kita bisa NU ini bisa terdisolusi. Disolusi itu ambiar di tengah masyarakat tanpa bisa ditandai keberadaannya. Sampai nanti orang mungkin tidak tahu NU ini barang apa. Orang tidak tahu lagi kalau tidak koheren. Dan kita sudah lihat kemarin ada yang coba-coba dan sudah berhasil sampai batas tertentu, ya, membongkar kemapanan dari klaim label Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, kita tahu ini, wah saya tidak tahu ini kelahiran tahun berapa ini, paling 90-an, kelahiran 90, 80-90. Saya ini generasi X yang masih dekat dengan baby boomers. Itu sudah tua. Saya tahu betul pada satu era yang saya alami itu bahwa pemegang klaim Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia ini tidak ada yang lain selain Nahdlatul Ulama. Dulu itu begitu. Ahlussunnah wal Jamaah ya Nahdlatul Ulama, yang lain enggak. Itu sudah. Itu mapan. Sampai saya kira tahun 80-an, 90-an masih begitu.
Nah, sampean belum lahir atau baru lahir jadi kurang bisa merasakan. Tapi tiba-tiba di awal tahun 2000-an muncul satu gerombolan menamakan diri Laskar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang isinya adalah orang-orang Wahabi. Yang kemudian memicu konflik antar identitas di Maluku. Nah, sekarang tiba-tiba secara lebih luas ya, kelompok Wahabi di Saudi Arabia sendiri kemudian merubah pelan-pelan, merubah labelnya dari Wahabi ke Salafi. Lalu dengan Salafi itu mereka juga membuat klaim Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini contoh betapa pentingnya kita membangun ekosistem yang koheren. Kalau kita biarkan tanpa ada kendali sama sekali ya, kemudian orang membuat inisiatif dengan label NU macam-macam, wah ini bisa tidak karu-karuan. Nanti gimana kalau kita tidak tegakkan ekosistem koheren ini, lalu tiba-tiba lahir kelompok LGBT-NU misalnya begitu, bagaimana coba sampai? Ini celaka sekali. Nah, kalau kita tidak punya satu referensi yang koheren tentang apa itu NU, bagaimana coba? Sekarang ini bahkan di antara para aktivis NU sendiri memperjuangkan gerakan-gerakan dengan isme-isme yang tidak dilihat bagaimana cantolannya kepada referensi keilmuan para ulama ahli sunnah wal jamaah. Saya tahu di antara sahabat-sahabat Fatayat ini ada yang sudah menjadi jihadis feminisme misalnya begitu, sudah ada. Sehingga kalau ada acara kok perempuannya kurang itu lalu ngamuk-ngamuk misalnya gitu, ada sudah. Karena mindsetnya adalah mindset feminisme. Dan saya sudah ingatkan sejak awal, jangan ikut-ikutan feminisme, saya bilang gitu. Karena feminisme itu nanti kalau diceneng-ceneng, ya, kalau diperlebar, dibawa lebih jauh, itu nanti sampai juga kepada soal pemikiran LGBTQ dan semacamnya. Nah, kita tidak boleh. Boleh saja kita mengartikulasikan satu gagasan baru. Tapi semua harus bisa dipertanggungjawabkan secara metodologis dengan referensi turos warisan keilmuan para ulama kita. Ini penting. Ya. Nah, kita harus upayakan semua ini menjadi satu ekosistem supaya nggak jalan sendiri-sendiri. Maka kaderisasi Fatayat ini juga saya mau paksa ini, nggak boleh lepas dari keseluruhan kerangka keorganisasian yang dibangun oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Maka saya bawa wakil ketua umum bidang OKK ke sini. Ini nanti yang akan menjadi pengawas dari. Karena ini penting. Nanti juga muslimat seperti itu, Ansor juga harus seperti itu, yang lain-lain PPNU harus seperti itu supaya kita semua jadi ekosistem betul. Nah, kalau sudah menjadi ekosistem secara wawasan, ya, maka kita selanjutnya harus berpikir tentang membangun ekosistem secara operasional. Misalnya sekarang, kenapa? Karena merasa bahwa di dalam struktur tidak ada saluran. Itu berarti
ada yang kurang di dalam konstruksi operasional struktur organisasi itu sendiri. Kenapa sampai muslimat lalu dirasa tidak bisa menampung aspirasi dari nyai-nyai yang kemudian mendirikan CP3M ini. Fatayat itu bagaimana? Nah, ini semua harus kita pikirkan. Ini semua harus kita pikirkan. Saya sudah membangun semacam desain dasar, tapi masih memerlukan pengembangan yang lebih rinci. Desain dasar yang saya sudah buat, misalnya adalah bahwa ya saya ingin supaya ada pembedaan fungsi antara struktur NU dengan struktur banom-banomnya. Jadi NU ini harus punya posisi dan fungsi tersendiri, dan banom-banom juga harus beda posisi maupun fungsinya. Kalau tidak dibedakan, ya nanti saingan PBNU sampai PP Fatayat saingan gimana nanti? Masing-masing bikin Fatayat sama muslimat saingan, kan repot. Nah, ini harus ada ya. Ini harus ada pembedaan fungsi. Ini semua memang belum selesai, tapi ya kita kerjakan. Sekarang yang desain paling dasar adalah bahwa NU ini berfungsi sebagai pembuat kebijakan. Jadi NU adalah struktur policy making itu NU. Ya. Nah, banom-banom ini adalah instrumen eksekusi dari policy-policy yang ditetapkan oleh NU. Ya. Itu desain dasarnya begitu. Nah, bagaimana operasionalisasinya ini yang sekarang harus kita kerjakan. Nah, pada saat yang sama, ya, ada sisi non struktural yang harus juga mulai dikembangkan, yaitu sisi komunikasi antar elemen di dalam NU ini. Saya melihat dan merasakan bahwa selama ini antara satu struktur dan struktur yang lain itu nyaris tidak ada komunikasi. NU mulai dari PB sampai ke ranting, ini tidak pernah omong-omongan dengan muslimat misalnya, tidak pernah. Dengan Fatayat juga tidak pernah. Tidak pernah ketemu. Dengan Ansor, apalagi Fatayat sama Ansor, tidak pernah ada. Antara muslimat dan lain sebagainya, Ibnu PPNU semuanya jalan sendiri-sendiri, nggak nyambung satu sama lain. Nah, Ansor lumayan lah, itu masih ada laki bini yang dengan Fatayat. Ya. Ada. Tetapi sebagai struktur ini belum. Nah, itulah sebabnya maka kemudian saya meng-create satu media yang kemudian saya sebut sebagai Gerakan Keluarga Maslahat NU. Ini adalah media untuk mengoperasionalkan tadi, bagaimana kebijakan dari NU menjadi satu operasi kegiatan yang dijalankan oleh banom-banom yang bekerja sama satu sama lain. Maka satgasnya ini semuanya dari banom-banom, mulai dari pusat sampai ke desa. Ini semua sahabat-sahabat, inilah strategi yang masih terus harus kita kembangkan ke depan. Dan kami dari PBNU, kami sudah berjibaku dengan segala macam resiko. Ya, kami tidak ragu-ragu untuk juga berjibaku di arena politik, berjibaku di arena ekonomi, untuk sekedar membangun landasan dari konstruksi bersama yang akan menyatukan seluruh ekosistem NU ini, ya, dalam
satu konstruksi yang koheren. Jadi nanti kalau kita berhasil Fatayat ini bisa dikembangkan sedemikian rupa substansinya sehingga bisa menampung berbagai macam aspirasi yang ada di dalam komunitas. Muslimat juga begitu. Ini orang tidak akan butuh lagi entitas yang pating selentir itu tadi gitu. Gitu loh. Jadi kalau kemauannya nyai-nyai itu nanti misalnya bisa dipenuhi oleh muslimat, itu JP3KM akan bubar sendirinya gitu. Allahumma amin gitu, mudah-mudahan. Begitu juga yang lain-lain gitu. Karena memang tujuannya karena sekali lagi nilai paling dasar dari keberadaan Nahdlatul Ulama ini adalah inisiasi perjuangan peradaban, maka yang memang harus komprehensif, harus sistemik, harus mencakup segala macam hajat hidup dari umat, dari warga. Ini pekerjaan besar. Ya, pekerjaan besar yang butuh tekad besar, butuh kemauan besar, butuh tenaga besar, dan butuh duit besar juga, sehingga semuanya memang harus kita upayakan.